Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah buat dakwah seperti sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang yang memiliki kedudukan yang mulia dan kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, karena mereka menjadikan dakwah sebagai maksud hidup mereka. Untuk manusia yang mengerjakan dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri kedudukan yang mulia di dunia dan kedudukan yang tinggi di akhirat. Sedangkan kalau kelompok manusia yang kedua adalah mereka yang beramal soleh tetapi tidak mengerjakan dakwah. Orang-orang ini bukan termasuk yang tertinggi dan juga tidak termasuk yang termulia. Memang kelompok manusia ini nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila di dunia Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang ingkar dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelompok yang kedua itu, yaitu manusia yang soleh tetapi tidak berdakwah, akan terkena azab tersebut. Salam. Mereka mana ya? Iya, biasa. Sedang ya, nanti lagi mengontrol. Ini lagi siaran langsung. Oh iya, bagus aduh ya. Mangga. Iya. Mangga. Kadang lah ya. Mangga. Kita lanjutkan saudara-saudara sekalian. Sebentar saudara-saudara. Ini mana yang bagus? Nah, At, baik dulu At. Iya, siaran langsung. Saudara-saudara, tunggu sebentar. Ini ada gangguan. Kita menyusun kameranya dulu. Nah, kita lanjutkan saudara-saudara sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ini sebagai dai. Nah, dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kerja kita ini adalah dakwah. Setiap orang mukmin harus memiliki peran dan tugas tanggung jawab untuk dakwah. Inilah kerja kita yang sebenarnya. Oleh karena itu, pada waktu kita kerja dakwah ini, kita waktu mengajar kita juga berdakwah, waktu belajar kita juga berdakwah, ke toko kita juga berdakwah juga, waktu ke kantor kita juga berdakwah juga, waktu ke sawah kita berdakwah juga, dan seluruh aspek kehidupan kita baik muamalah maupun muasyarah ini tidak lepas daripada kerja dakwah.
apabila seluruh umat ini kerja dakwah dan dimanapun dia berada dia berdakwah, maka agama akan tersebar ke seluruh alam. Tetapi apabila umat ini meninggalkan kerja dakwah, maka umat ini akan menderita kerugian. Yaitu sedikit demi sedikit agama akan keluar dari kehidupan umat. Agama akan keluar dari kehidupan mereka. Sedangkan kalau umat ini mengerjakan dakwah, baik pedagang, guru, petani, bisnismen, yang punya toko dan sebagainya mengerjakan dakwah, maka akan mendapatkan manfaat, yaitu dengan dakwah Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Dengan kerja dakwah, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang untuk umat. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini datang kepada umat seluruhnya. Dengan kerja dakwah, nidhamul ghaibiyah akan diturunkan kepada orang yang mengerjakan dakwah tersebut. Apabila dakwah ini sudah terwujud, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat satu lagi kepada para pekerja dakwah tersebut, yaitu doa mereka akan diterima oleh Allah. Kemarana saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita buat kerja dakwah. Apabila umat ini tetap mengerjakan dakwah dan mereka menjadikan dakwah sebagai maksud hidupnya, maka para ahli batil akan mendapat naungan dari kerja dakwah ini, dari para dai. Jadi orang-orang ahli batil ini akan dengan mudah mengikuti kehendak daripada umat ini. Saudara-saudara sekalian, namun seandainya apabila umat meninggalkan kerja dakwah, maka Islam tidak akan tersebar. Tertutup pula penyebaran agama Islam, dan inilah kerugian-kerugian yang akan diderita oleh umat. Kerugian berikutnya, Islam akan keluar dari kehidupan umat ini. Pada saat umat Islam hanya mengerjakan sholat saja, mengerjakan zikir saja, kemudian meninggalkan kerja dakwah, maka Islam akan keluar dari kehidupan umat ini, dan doa-doa mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kerja dakwah ditinggalkan, maka wali-wali Allah Subhanahu wa taala akan datangkan bahkan dari ahli-ahli batil. Untuk itu maka kita jadikan dakwah sebagai maksud hidup kita. Kita jadikan dakwah ini sebagai kerja kita. Saudara-saudara sekalian, seperti yang telah dilakukan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan kita. Dengan dakwah ini akan mengatasi permasalahan yang sedang kita hadapi. Untuk itu kita harus kerjakan dakwah ini dengan penuh keyakinan. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Dalam mengerjakan dakwah ini kita harus penuh dengan rasa tawadu. Di dalam dakwah ini Allah Subhanahu wa taala telah letakkan kebesaran-kebesaran. Allah Subhanahu wa taala letakkan kemuliaan-kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala letakkan keagungan-keagungan. Oleh karena itu di dalam mengerjakan dakwah ini jangan ada kesombongan di dalam hati kita. Jangan menilai diri kita lebih baik dari orang lain. Apabila sifat ini muncul di hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang kita lagi. Tidak akan memandang diri kita lagi. Jadi kita dakwah kepada orang lain, dakwah kepada dzikir bukan karena mereka lalai daripada dzikir, tapi kita dakwahkan dzikir ini supaya hakikat dzikir wujud dalam diri saya. Dakwah kepada sholat juga begitu. Bukan mereka tidak sholat, tapi saya ingin mewujudkan hakikat sholat dalam diri saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, adakah perkataan yang lebih baik? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah perkataan yang lebih baik? Yang perkataan yang lebih baik ini yang mengajak manusia kepada Allah dan beramal soleh. Apabila seorang da'i mengerjakan dakwah, maka apa yang dia dakwakan, maka harus diamalkan terlebih dahulu oleh dia. Maka ada usaha.
Walaupun misalnya belum mengamalkan, sedikit demi sedikit Allah SWT akan perbaiki. Apabila dia mendakwahkan satu amalan, maka amalan tersebut ini dia usahakan terus wujudkan dalam diri dia. Apabila dia mendakwahkan akhlak, maka akhlak ini bagaimana dia usahakan wujud dalam diri dia. Nah, demikian pula dalam mendakwahkan amal muasyarat yang lain, maka hal ini dia usahakan terus menerus wujud dalam diri dia. Mungkin sekarang belum, tapi dengan menyampaikan itu, maka ada kekuatan dia untuk memperbaiki dirinya. Apabila hal ini terjadi, maka apa yang kita dakwah ini akan memberikan kesan kepada orang lain yang didakwahi. Pada saat orang lain terkesan, maka diri kita pun akan ikut terkesan dengan dakwah yang kita kerjakan. Jadi sebenarnya kita lagi belajar bagaimana hakikat dakwah wujud dalam diri kita. Sedangkan apabila kita berdakwah, sedangkan diri kita misalnya tidak ada usaha untuk melaksanakan apa yang kita dakwahkan, misalnya kita dakwah tentang amal, tentang satu amalan, tetapi kita tidak melaksanakan amalan itu, tidak ada usaha. Maksudnya belum bisa, bukan berarti kita tidak bisa dakwah, tapi kita tidak ada usaha untuk buat amalan tadi. Malah kita bertentangan dengan amalan yang kita dakwahkan. Nah, kita dakwah tentang akhlak, tetapi kita tidak punya akhlak, maka orang lain tidak akan terkesan dengan dakwah kita. Nah, ini beda dengan kita usaha, walaupun kita memiliki akhlak yang mungkin kurang sekarang, tapi ada usaha terus menerus dengan cara mendakwah, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan perbaiki diri kita juga nanti. Diri kita juga akan terkesan dengan dakwah itu sendiri. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada dasarnya dakwah ini bukan untuk orang lain. Jadi azas daripada dakwah ini adalah untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu pada saat kita berdakwah, maka niat yang paling utama adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri. Dengan cara pemikiran dan cara semacam ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan taufik. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kekuatan kita untuk beramal. Dan ini dampaknya akan sangat mengesankan diri kita sendiri, yang pada gilirannya akan mengesankan orang lain yang kita dakwahi. Saudara-saudara sekalian, untuk itu pada saat kita berdakwah dengan niat yang benar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengikutsertakan orang lain dalam amalan-amalan kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hidayah kepada orang lain untuk mengikuti kerja dakwah yang kita lakukan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan apabila mereka menolak dakwah kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun akan menghancurkan mereka. Maka kita tak wajuh dengan apa yang kita kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa ini adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi kerja dakwah ini, di dalam kerja dakwah ini kita harus imbangi dengan rasa tawadu. Kita menyebar ke seluruh alam untuk berdakwah, namun dengan sifat-sifat yang tidak congkak, tidak ada kesombongan dalam diri kita. Bahkan kita harus sampaikan kepada orang-orang yang kita dakwahi tersebut bahwa sebenarnya kami ini sedang belajar, kami ini sama dengan kalian. Sebagaimana kaum muslimin yang lain, kita tidak ada perbedaan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tawadu karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tinggikan derajatnya. Dan barang siapa yang takabur, barang siapa yang sombong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hinakan dia dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjatuhkannya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, maka kita laksanakan dakwah ini dengan rasa tawadu, rendah hati, tidak ada kesombongan dalam diri kita, sebagaimana yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita ketika masuk kota Mekah pada saat hari kemenangan, hari Fathul Mekah, atau pada saat terbukanya kota Mekah, yang mana Rasulullah SAW masuk ke kota itu dengan para sahabat radhiyallahu anhum, tentara-tentara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam tundukkan kepalanya, bahkan sampai perut beliau ini hampir menempel di punggung untanya. Saudara-saudara sekalian, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
orang yang mulai telah buat kerja ini, kerja dakwah ini. Orang pertama yang telah buat kerja dakwah ini telah menghadapi begitu macam kejaliman-kejaliman yang dia terima, pengorbanan yang begitu besar, penderitaan yang begitu besar, korban yang tidak ada habis-habisnya pada diri beliau. Tetapi ketika beliau memasuki kota Mekah yang telah ditundukkannya dengan rasa tawadu, pada waktu itu salah seorang pimpinan kaum Ansor yang di tangannya ada bendera, dia mengatakan, hari ini adalah hari pembalasan. Maka mendengar ucapan tersebut, kemudian Rasulullah SAW turun dari ontanya dan diambilnya bendera yang sedang dipegang oleh sahabat tadi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, engkau tidak layak menjadi pimpinan. Hari ini bukanlah hari pembalasan, tetapi hari ini adalah hari rahmat, hari kasih sayang kepada umat manusia. Setelah bendera berada di tangan Rasulullah SAW, kemudian diberikan kepada anak sahabat tadi. Saudara-saudara sekalian, inilah sifat tawadunya baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, maka kita harus mencontoh teladan yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mencontoh teladan yang dilakukan Rasulullah SAW dalam melakukan dakwah dengan tawadu dan penuh dengan cinta kasih serta kasih sayang kepada manusia yang lain. Apabila dakwah ini tidak kita lakukan dengan mahabbah, tidak kita lakukan dengan cinta dan kasih sayang, maka yang terjadi adalah kerugian. Jadi yang terjadi adalah kerugian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kepahaman terhadap kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berikan kepahaman kepada ahli-ahli dakwah. Kemudian kita juga dijauhkan daripada kenikmatan yang besar, yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan besar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerja dakwah ini adalah kerja yang besar, kerja yang penuh dengan keberkahan. Untuk itu kita harus sering introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Kita lihat kesalahan-kesalahan apa yang sudah kita perbuat. Dan saudara-saudara sekalian, kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh orang lain sebenarnya itu juga disebabkan karena kesalahan kita sendiri juga. Jadi kita harus memiliki keyakinan seperti itu. Jadi apabila kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat oleh orang lain, ini juga disebabkan karena kesalahan kita sendiri. Enggak, mohon Bu. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggunakan umur kehidupan Maulana Ilyas rahmatullah alaih untuk kerja dakwah. Seluruh hartanya habis untuk kerja dakwah. Pada suatu saat beliau pergi ke salah satu kota di India yang bernama Lucknow. Di tempat itu beliau diundang oleh seorang bupati yang kaya raya di wilayah itu untuk sarapan pagi. Saudara-saudara sekalian, untuk keperluan itu orang tadi mengutus pembantunya menyampaikan undangan kepada Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Pembantu itu mengatakan kepada Syekh Ilyas, Maulana Ilyas rahmatullah alaih, Tuan, diundang oleh majikan saya untuk sarapan pagi pukul 9. Padahal undangan orang tersebut sebetulnya sebenarnya pukul 8, bukan pukul 9. Karena undangan dikatakan pukul 9, maka Maulana Ilyas datang tepat pada pukul 9. Sedangkan ulama yang lain yang diundang, saudara-saudara sekalian, yang diundang oleh orang tadi ini sudah datang terlebih dahulu, yaitu pukul 8. Saudara-saudara sekalian, memang undangan yang disampaikan juga pukul 8. Lantaran Maulana Ilyas datang pukul 9, sesuai dengan waktu yang disampaikan oleh pembantu orang tadi,
maka beliau terlambatnya 1 jam. Oleh karena itu maka Maulana Ilyas dicaci maki di hadapan para undangan lainnya. Nah, naik buaan itu. Banyak saja. Nah, jadi saya lihat tuh dicaci maki di hadapan para undangan lain oleh bupati si pengundang tersebut, ya. Maka dikatakan, engkau telah buat kerja dakwah, tetapi pada saat menghadiri undangan kau tidak datang tepat pada waktunya. Wah, ada Pak. Allahu Akbar. Naik. Saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bupati tadi mengatakan kau ini telah buat kerja dakwah. Kerja yang agung, kerja yang mulia. Tetapi pada saat menghadiri undangan saja engkau tidak datang tepat pada waktunya. Nah, jadi kalau begitu bagaimana umat ini akan kau bawa? Maka mendengar cacian ini Maulana Ilyas diam saja. Menjawab sepatah kata pun dia tidak. Setelah acara makan pagi selesai, alhamdulillah. Setelah acara makan pagi selesai, maka Maulana Ilyas kembali ke New Delhi dengan menggunakan kereta api. Pada malam hari di rumah orang bupati tersebut, saat dia akan tidur, maka dipijit kepalanya oleh pembantu yang menyampaikan undangan ke Maulana Ilyas tadi. Dia berkata, Tuan, sebenarnya bukan Maulana yang salah, sayalah yang salah. Karena menyampaikan kepada Maulana Ilyas undangan pukul 9. Sayalah yang salah menyampaikan waktu undangan tersebut kepada Maulana Ilyas, katanya. Saudara-saudara sekalian, sini. Sini. Jadi sayalah yang salah menyampaikan undangan kepada Maulana. Dan Maulana ini ternyata tepat datang pada waktunya. Maka mendengar kata pembantunya tadi, maka bupati ini gelisah, ya. Sepanjang malam sampai pagi dia tidak bisa tidur. Setelah pagi tiba, diajaknya seluruh undangan yang hadir pada acara makan pagi tersebut ke New Delhi. Nah, bagaimana menemui Maulana Ilyas rahmatullahi alaih. Sampai di New Delhi dan berjumpa dengan Maulana Ilyas, maka bupati tadi minta maaf kepada Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, disaksikan oleh seluruh undangan. Disaksikan oleh seluruh undangan yang pernah mendengarkan caci maki daripada bupati tadi kepada Maulana Ilyas. Nah, menyadari kesalahannya itu, maka bupati tadi menangis. Sehingga Maulana Ilyas pun ikut menangis. Masya Allah. Mengapa saling menangis? Karena telah menyadari kesalahan. Dan Maulana Ilyas juga merasakan bahwa itu juga karena kesalahan sendiri. Ya. Mau kemana nih? Mau kemana? Pulang? Makam? Pulang sekarang. Ya, salam dulu semua. Hati-hati ya. Jadi dai ya. Dakwah, mengajak manusia taat, jaga sholatnya ya. Jaga sholatnya. Di masjid ya. Salam. Saudara-saudara sekalian, maka kita sebagai dai harus bersikap tawadu dan selalu mengakui kesalahan sendiri. Merasa bahwa kesalahan orang lain itu juga karena kesalahan kita sendiri juga. Nah, sebagai dai kita harus berani mengakui, karena dosa ini yang saya perbuat, maka orang lain berbuat seperti itu. Salah dia bukan, tetapi ini salah saya. Inilah pikir dai, inilah dai ini sikapnya seperti itu. Kita harus selalu husnudon atau berbaik sangka kepada orang lain. Harus selalu kita tanamkan baik sangka ini kepada orang lain. Sedangkan kepada diri sendiri kita harus tanamkan suudzon atau buruk sangka. Jadi baik sangka untuk orang lain dan sangka yang buruk kepada diri sendiri. Nah, maksudnya supaya kita introspeksi. Apabila kita dapat melakukan hal yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan pilih kita sebagai dai-nya, sebagai dai Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan mereka, tetapi salahkan diri kita sendiri. Kalau sifat semacam ini telah tertanam pada diri kita, maka
Ini yang dapat dicapai kesatuan hati. Masya Allah. Kalau kita selalu buruk sangka kepada orang lain, maka hasilnya akan timbul perpecahan di mana-mana. Dan kesatuan hati sulit dicapai. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Maulana Yusuf rahmatullah alaih berkata, di dalam keburukan orang lain carilah kebaikan, dan dalam kebaikan itulah namanya akhlak. Sedangkan dalam kebaikan kita sendiri, maka kita cari keburukannya, dan itulah yang namanya ikhlas. Saudara-saudara sekalian, maka kita harus betul-betul memahami perkara ini, sehingga agama datang dalam kehidupan kita. Kita pindah ke tempat yang lain. Kita ulang lagi, saudara-saudara. Maulana Yusuf rahmatullah alaih mengatakan, di dalam keburukan orang lain carilah kebaikannya, ya. Dalam kebaikannya itulah namanya akhlak. Nah, cari kebaikan itu namanya akhlak. Sedangkan dalam kebaikan kita sendiri, kita cari keburukannya, dan itulah yang namanya ikhlas. Untuk itu hendaknya kita selalu berusaha mencari kebaikan-kebaikan orang lain. Sementara untuk diri kita sendiri harus kita lihat keburukan-keburukannya. Sehingga dengan cara ini maka akan timbul sikap memuliakan kepada orang lain. Dan juga kita memuliakan sesama saudara-saudara pekerja dakwah kita, memuliakan tetangga-tetangga kita, memuliakan orang lain. Sehingga kesatuan hati dapat kita buat, dan kerja dakwah akan naik, serta kawan kita pun akan mampu untuk membuat kerja dakwah seperti kita. Apabila hanya menghendaki orang lain untuk memuliakan kita, hanya menghendaki orang lain supaya menghormati kita, maka yang terjadi adalah kerugian, bahkan akan timbul permusuhan terhadap diri kita, dan selalu mencoba untuk menggiring kita ke jalan yang sesat ini. Setan ini akan senantiasa menggoda kita, akan membisiki kepada kita, Masya Allah, kamu ini kan orang lama, kamu sudah keluar berkali-kali, keluar 4 bulan, kamu ini lebih daripada dia, dan dia itu tidak ada apa-apanya bagi kamu. Maka kita berusaha duduk di alas supra untuk dilayani makanan. Ini godaan setan. Hanya kita makan, hanya karena dilayani saja, tapi kita tidak mau berkhidmat kepada orang lain. Kemudian setan juga masih terus menggoda dalam bisikan-bisikan kita. Kamu ini orang lama, sudah sepantasnya menjadi ahli suro. Lihat tuh, orang lain saja sudah ditunjuk menjadi suro, padahal engkau orang lama yang lebih berhak menjadi suro. Jadi setan berusaha merusak hati kita dengan berbagai tipu daya, sehingga kita menjadi orang lama, orang yang sudah banyak korban, orang yang sudah pantas diangkat suro. Padahal kita ini digoda oleh setan dalam perkara-perkara semacam itu. Masya Allah. Kemana, Bang? Alhamdulillah. Aduh. Iya. Resep di dia mah rawasnya tiisnya kena. Ya, kumaya. Iya. Lanjut ya. Dek. Saudara-saudara sekalian, pada saat kita digoda setan semacam ini, maka kita harus mengambil sikap tegas agar tidak tergoda dengan bujukan setan, dan mengatakan pada diri kita sendiri, karena ihsannya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, saya bisa keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal saya ini mempunyai banyak dosa-dosa di masa yang lalu. Karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, saya bisa ikut dalam kerja dakwah ini, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepandaian saya, padahal dosa-dosa yang telah kita buat ini banyak sekali. Jadi pikiran semacam ini harus kita tanamkan betul di hati kita. Sementara itu kita harus mengatakan pula pada diri kita sendiri bahwa pengorbanan yang telah dibuat oleh orang lain disebabkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kasih sayangnya. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ini penting kita tanamkan dalam diri kita, bagaimana keyakinan yang sempurna terhadap dakwah dan amal, jangan sampai tertipu oleh godaan-godaan syaitan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat dari pada saudara-saudara kita. Jadi keinginan diri kita agar dimuliakan oleh orang lain, dihormati oleh orang lain, atau dihormati oleh kawan yang lainnya, ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan keinginan untuk memiliki harta kekayaan. Nah, harta ini akan habis apabila kita korbankan atau kita buat untuk mujahadah, sehingga akan habis atau lenyap dari hati kita kebesaran benda-benda tersebut. Sedangkan kalau kita minta dimuliakan dan minta dihargai atau minta dihormati, ini tidak akan habis atau tidak akan lenyap meskipun kita sudah berkorban, meskipun kita sudah bermujahadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keinginan-keinginan buruk tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, untuk mengerjakan dakwah ini kita harus merasa kecil, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat kita, serta Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kejayaan kepada kita. Nah, kerja ini adalah kerja ijtimai. Untuk melestarikan agar kerja dakwah ini dengan cara ijtimai ini tetap berjalan adalah suatu hal yang sangat penting sekali. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerja ijtimai ini harus tetap kita lakukan meskipun badan kita letih. Meskipun harta kita habis. Tetapi tetap saja kita harus mengusahakan agar apa? Agar kerja ini tetap secara ijtimai. Agar supaya cara kerja ijtimai ini tetap dapat kita pertahankan. Maka bagaimana? Nah, kita harus mempunyai 3 sifat. Pertama adalah dihindarkan prasangka buruk kepada orang lain. Ini yang pertama. Ulang lagi. Pertama, dihindarkan prasangka buruk kepada orang lain. Yang kedua, jangan mencari aib orang lain. Yang kedua, jangan mencari aib orang lain. Kemudian yang ketiga, pada saat kita melihat aib orang lain, maka jangan dibicarakan kepada orang lainnya lagi. Apabila ketiga perkara ini dapat kita jaga dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan pelihara kerja ini, kerja dakwah ini dengan cara ijtimai ini. Dan kerja ini akan menjadi kerja yang lestari. Dengan kerja yang penuh mubarak, penuh keberkahan ini, kerja yang penuh dengan amal-amal yang diberkahi ini, maka kita harus lakukan dengan penuh mujahadah. Mujahadah ini adalah ruh daripada dakwah. Nah, ruh daripada kerja dakwah ini adalah mujahadah. Mujahadah ini adalah ruh daripada Islam. Mujahadah ini telah dihabiskan oleh musuh kita sehingga Islam keluar dari diri kita. Apabila umat ini tetap dalam kondisi mujahadah, maka Islam akan tersebar. Sungguh-sungguh mujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ketika musuh-musuh kita membawa kita dalam kondisi yang penuh kenyamanan, musuh-musuh kita telah membawa kita dalam kondisi yang penuh dengan keenakan, kemudian kita banyak istirahat, maka Islam akan keluar dari kehidupan umat ini. Sehingga tidak ada ruh lagi pada umat Islam. Kehilangan ruh. Ruh dalam setiap amal. Sholat tidak ada ruhnya, dzikir tidak ada ruhnya. Masya Allah, nanti silaturahmi tidak ada ruhnya, ceramah juga tidak ada ruhnya, bayan tidak ada ruhnya. Nah, dalam kerja yang besar ini setiap saat kita harus siap untuk bermujahadah. Apabila kita siap bermujahadah, maka kapan saja dan dalam keadaan bagaimanapun kita akan mudah mengerjakan usaha dakwah. Apakah yang dimaksudkan dengan mujahadah? Saudara-saudara sekalian, jadi mujahadah ini adalah amal. Nah, mujahadah ini adalah sesuatu yang berlawanan dengan nafsu. Kita kerjakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan caranya kita mengikuti apa yang telah
dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, itu yang disebut dengan mujahadah. Sekarang ini kita tidak mujahadah lagi. Masya Allah. Karena mujahadah itu sebenarnya ada 4 perkara. Nah, apa yang dimaksud dengan mujahadah? Pertama, sesuatu yang berlawanan dengan nafsu kita. Kemudian yang kedua, menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita sempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita kerjakan sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi saudara-saudara sekalian, yang kedua ya, menunaikan perintah Allah dan kita sempurnakan perintah Allah tadi. Kemudian yang ketiga, kita kerjakan sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan usaha ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kerja dakwah ini kita kerjakan dengan keempat masalah ini, maka inilah yang disebut dengan mujahadah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada suatu saat kita dimusyawarahkan. Kita ingin niat keluar 4 bulan. Kemudian hasil musyawarah, maka diputuslah pergi ke Jepang. Padahal dalam hati kita menginginkan agar diputuskan untuk pergi ke India dan Pakistan misalnya. Atau pergi ke Eropa, atau pergi ke Australia, atau pergi ke Singapura. Nah, ini berlawanan dengan nafsu. Apabila kita tekan nafsu kita, kemudian mengerjakan takaza agama tersebut pergi ke Jepang dengan 4 perkara yang tersebut di atas, inilah yang disebut mujahadah. Jadi kita melihat suasana musyawarah sudah benar. Nah, ini beda lagi apabila ahli-ahli musyawarahnya ataupun salah satu petugas ada yang tidak sesuai menjalankan musyawarah, atau orang kita tidak diajak musyawarah, itu lain lagi. Kalau kita tidak diajak musyawarah, ya kita berhak untuk mempertanyakan perkara ini. Nah, sehingga tiba-tiba diputus saja, tapi kita tidak dilibatkan di dalam musyawarah. Nah, jadi ini beda. Tapi ini betul-betul kita duduk musyawarah, kemudian tim taskil, kemudian ahli-ahli musyawarah, banyak kita juga diskusi dengan mereka, bertanya juga. Nah, beda lagi dengan musyawarah sepihak. Nah, ini harus dipertanyakan. Saudara-saudara sekalian, jadi ini kita harus bisa membedakan artinya mujahadah. Ya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusannya untuk memberikan hidayah kepada kita dan juga hidayah kepada orang-orang yang kita datangi. Dengan hasil musyawarah bahwa kita diputuskan ke negara lain, maka jangan sampai kita membatalkan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah takdirkan misalnya ibu kita ini akan meninggal, maka tetap akan meninggal juga meskipun kita jaga dan kita rawat dengan baik. Saudara-saudara sekalian, namun demikian kalau kita tetap saja keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan ibu yang sedang sakit misalnya, kemudian ibu itu meninggal pada saat kita sedang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pengorbanan ini dapat menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuk ibu kita. Nah, inilah yang disebut sebagai pengorbanan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk sholat fardu 5 kali sehari semalam, Allah Subhanahu wa taala dapat saja memerintahkan kita untuk sholat hanya 1 kali saja. Tetapi mengapa? Mengapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan sholat 5 kali? Hal ini dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita melakukan pengorbanan. Pada saat kita dapat meninggalkan dunia kita, kemudian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah sholat, maka pengorbanan ini yang dapat menjadikan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghargaan kepada kita atas pengorbanan yang kita lakukan itu. Jadi segala sesuatu itu perlu pengorbanan. Saudara kita yang sedang mancing aja perlu pengorbanan, keluar dari rumah,
Kemudian dia duduk ya, melihat bagaimana ikan ya, ini saya ingin dapatkan ikan ya, pengorbanan, mancing aja perlu pengorbanan, maka kita lakukan pengorbanan. Oleh karena itu dalam kehidupan 24 jam kita, sehari semalam kita harus tengok apakah ada peningkatan pengorbanan di dalam waktu rentang tersebut. Nah, kita juga mengharapkan agar kawan-kawan kita juga meningkatkan pengorbanan. Nah, keluar dari rumah, membersihkan aliran sungai, itu pengorbanan juga. Pergi ke sawah, cangkul, pengorbanan juga. Nah, apabila kita tingkatkan pengorbanan tersebut, maka akan maju. Petani akan maju, pekerja akan maju, tukang toko juga, pengorbanan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah ke seluruh dunia. Maka dengan asbab pengorbanan juga kita tahu tertib di dalam usaha dakwah ini. Nah, dengan mengikuti tertib-tertib tersebut ini adalah tindakan yang baik. Namun demikian, dengan mengikuti tertib-tertib itu memang agama akan ada pada diri kita. Tetapi tidak menyebabkan tersebarnya agama ini. Agama ini tersebar dengan pengorbanan. Dengan pengorbanan itulah agama akan tersebar di seluruh dunia. Nah, orang-orang yang tidak paham, tidak suka dengan dakwah, mencaci maki, memandang rendah, kemudian mentertawakan, itu karena dengan pengorbanan dia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah juga. Di samping kita harus mengikuti tertib-tertib, kita harus juga menyambut takaja, tugas-tugas kerja agama yang lain. Dengan mengikuti tertib dan menyambut setiap takaza, inilah yang disebut dengan pengorbanan. Jadi dengan pengorbanan ini orang-orang yang dia katakan, saya tidak suka dengan kamu, saya tidak suka dengan apa yang kamu sampaikan. Maka dengan asbab pengorbanan kita nanti Allah sebenarnya akan berikan paham juga kepada dia. Nah, maka nanti agama akan wujud dalam kehidupan kita. Dengan asbab pengorbanan ini, maka Allah SWT memberikan hidayah kepada manusia. Memberikan hidayah juga kepada orang-orang yang benci kepada kita. Memberikan hidayah juga kepada orang-orang yang memandang rendah kepada kita. Mengejek kita. Itu dia akan diberikan hidayah dengan pengorbanan. Jadi tertib adalah penting. Karena dengan tertib itu kita telah mengislahkan diri kita. Untuk kepentingan pribadi, nisab, dan lain sebagainya. Maka perlu hendaknya kita menjaga tertib dengan baik. Namun pengorbanan harus diutamakan. Karena inilah yang menyebabkan agama tersebar ke seluruh alam. Nah, untuk itulah maka kerja ini adalah kerja yang istiqomah. Berkesinambungan. Kerja yang langgeng. Kerja yang terus menerus. Walaupun orang-orang tidak suka. Walaupun orang-orang mengejek. Walaupun orang-orang tidak paham dengan apa yang kita katakan. Tapi kita terus buat daripada kerja ini dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sebarkan hidayah di seluruh alam. Nah, hidayah tidak datang di kampung kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah datangkan di seluruh alam, di tempat yang lain, di kampung yang lain. Kerja ini bukan hanya 1 hari, bukan 3 hari, 40 hari, atau 4 bulan, atau 1 tahun saja. Tetapi kerja dakwah ini adalah untuk seumur hidup kita. Oleh karena itu 40 hari atau 4 bulan itu pada dasarnya hanya untuk belajar saja. Belajar untuk mendapatkan sifat dari kasih sayang. Belajar untuk dakwah, belajar untuk melayani, belajar untuk khidmat. Sedangkan maksud dan tujuannya adalah agar kerja ini menjadi kerja kita seumur hidup. Jadi da'i ini diibaratkan seperti matahari. Matahari memberikan sinar. Nah, matahari ini terus bersinar. Keluar terus setiap hari. Kemudian terbenam. Dari timur dia terbit. Kemudian tenggelam di sebelah barat. Nah, ini matahari memberikan sinar, memberikan cahaya. Ada orang suka, tidak suka. Maka dia memberikan sinar bermanfaat untuk keperluan manusia di muka bumi. Tapi dia tetap memberikan manfaat. Walaupun orang ada yang suka, ada yang tidak suka. Dia tetap memberikan manfaat. Apabila da'i mempunyai sifat seperti matahari, maka dia akan memberikan sinar. Dan menjadi sebab turunnya hidayah ke seluruh alam. Bagaimana sifat matahari? Pertama, matahari keluar tepat pada waktunya. Keluar dengan nur. Atau dengan cahaya. Kedua, matahari ini keluar tidak terlambat. 1 menit pun tidak terlambat. Tidak kecepatan dan juga tidak terlalu lambat. Selalu tepat waktu. Nah, demikian pula pekerja-pekerja agama, pekerja-pekerja dakwah, maka keluar harus tepat pada waktunya. Dan keluar dengan nur hidayah. Misalnya seorang pencuri kumpul. Seluruh perampok kumpul dengan tujuan untuk mencegah terbitnya matahari, supaya mereka bisa berbuat kejahatan.
supaya mereka berbuat kejahatan terus di malam hari. Apakah mereka akan mampu menahan keluar daripada matahari? Nah, maka mereka tidak akan mampu menahan daripada matahari. Kalau sudah waktunya matahari terbit, maka matahari ini akan tetap. Nah, demikian juga pekerja-pekerja dakwah, dai ini akan tetap keluar pada waktunya, meskipun ada hambatan, meskipun ada rintangan, tetapi tetap saja pekerja-pekerja dakwah ini, dai ini akan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya untuk keluar. Nah, dia tinggalkan seluruh permasalahan. Hari ini orang sibuk di toko, sibuk di ladang, sibuk di pabrik. Masya Allah. Tetapi ini dai-nya Allah Subhanahu wa taala tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah-masalah dia. Dan pekerja dakwah tadi, dai ini dapat menjadi sebab tersebarnya hidayah di seluruh permukaan bumi, tanpa dapat dicegah oleh siapapun. Saudara-saudara sekalian, timbullah cahaya yang terang. Kegelapan akan sirna seperti halnya matahari. Begitu terbit, dia akan memancarkan sinar dan menerangi permukaan bumi tanpa dapat dicegah. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kalau dai itu keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat menerangi atau memberikan cahaya kepada orang lain. Kemudian sifat yang kedua dari sifat matahari berikutnya adalah dia terus berjalan. Tidak pernah dia berhenti, walaupun hanya sejenak saja. Begitu pula dai ini harus keluar terus menerus istiqomah, tidak pernah berhenti meskipun hanya sesaat. Pada saat kita telah memulai kerja, maka sampai mati pun harus tetap kita pertahankan kerja dakwah ini. Saudara-saudara sekalian, jangan berhenti. Inilah dai yang sebenarnya. Masya Allah. Apapun yang dihadapi, permasalahan apapun yang dihadapi, maka tetap saja dia buat. Dia tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Dia tetap, Masya Allah, berjalan. Masya Allah, dia tidak ada masalah dengan kebendaan, dengan perkara-perkara dunia. Dia tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita terus buat kerja dakwah ini. Jangan terkesan dengan suasana dan keadaan. Kita terus berjalan. Apapun yang terjadi, kita perbaiki amal-amal kita. Karena niat kita memperbaiki iman kita, maka kita akan terus berjalan. Karena kita ingin memperbaiki sholat kita, memperbaiki niat kita, maka kita akan terus berjalan. Kita ingin memperbaiki amal kita, memperbaiki zikir kita, memperbaiki ilmu kita, maka kita terus berjalan. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita terus usaha sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hakikat daripada kerja ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti. Jangan berhenti keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus seperti sifat matahari, yaitu memberikan cahaya kepada orang lain. Berjalan, tidak pernah berhenti. Walaupun sejenak, jangan sampai berhenti. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dai yang sebenarnya, memiliki sifat seperti matahari yang tidak kunjung berhenti dari peredaran, walaupun cuma sejenak saja. Apabila sifat ini sudah ada pada diri seseorang, maka pada saat dai ini masih hidup, maka agama juga hidup. Dan pada saat dai yang dimaksud telah meninggal dunia, maka agama juga tetap akan hidup. Untuk itu kerja dakwah ini ada dua macam. Yang pertama untuk diri sendiri dengan amalan makomi, ya. Jadi yang kedua adalah untuk orang di luar diri kita. Jadi kerja untuk diri sendiri dan juga untuk kerja untuk orang lain.
kita mati, Masya Allah, agama tetap hidup. Nah, kita hidup sekarang, agama harus hidup, Masya Allah. Ini sifatnya terus, Masya Allah, kita terus berputar menyinari permukaan bumi, tidak menginginkan apa-apa dari bumi tersebut kan. Kita dai itu, seorang dai harus terus bekerja, tidak mengharapkan upah dari siapa saja. Kita kerja agama kesana kemari, nah, tidak mengharapkan apapun, tidak minta upah dari siapapun. Kita langsung minta upah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta apapun dari siapapun kecuali mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerja terus, hasilnya nanti baru akan kita lihat di akhirat. Saudara-saudara sekalian, nah, begitulah yang pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum. Mengitari permukaan bumi ini, para sahabat itu menyebarkan agama tanpa mengharapkan upah dari siapapun. Mereka tidak mengharapkan keuntungan dunia sedikit pun. Yang diharap adalah keuntungan di akhirat. Masya Allah. Kerjakan apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kerja terus. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan janji yang telah diberikan kepada kita. Kita buat kerja dan hasilnya baru kita petik nanti di akhirat. Apabila kita hanya menengok hasil di akhirat nanti, nah itulah yang namanya ikhlas. Jadi keikhlasan ini sangat berat. Karena apa? Karena yang kita lihat akhirat saja. Oleh karena itu, kalau di hati kita tidak ada kebesaran akhirat, tidak rindu dengan kampung akhirat, maka setan akan jerumuskan kita. Setan akan jerumuskan kita, akan sesatkan kita di dunia. Kita kerja dakwah ini semata-mata hanya mengharapkan keuntungan dunia saja, maka tidak akan ada keikhlasan dalam diri kita. Dalam mengerjakan dakwah ini kita harus dengan sifat ikhlas. Caranya apa? Caranya dengan membesarkan tentang akhirat dan juga mengecilkan dunia, tidak menginginkan sesuatu apapun yang ada di dunia ini kecuali akhirat. Nah, itu yang disebut dengan ikhlas. Bagi orang yang ikhlas, dia tidak tergoda dengan gemerlapnya dunia. Dia tidak terkesan dengan godaan-godaan dunia. Karena apa? Karena dia yakin akan mendapatkan yang lebih baik di akhirat. Kita mengerjakan dakwah ini tidak ada pamrih dari siapapun, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita dakwah, kemudian orang mau mendengar atau tidak mau mendengar, orang suka atau tidak suka, orang mencintai atau membenci, atau ada yang mendengarkan atau tidak ada yang mendengarkan, hal ini tidak menjadi masalah. Orang mau duduk atau tidak mau duduk di masjid untuk mendengarkan ceramah kita atau bayan kita atau targib kita, tidak ada masalah. Yang penting kita ikhlas mengerjakan dakwah ini, mengerjakan usaha ini, mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau tidak ikhlas, kita paksa orang untuk duduk, kita paksa orang untuk mendengar, kita paksa orang untuk mengikuti kita, padahal pada saat mereka tidak mau duduk, kita marah. Nah, ini pertanda kita belum ikhlas. Nah, terserah mereka, yang penting kerja saja, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak ikhlas, maka kita tidak akan dapat mencapai satu makom atau satu kedudukan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mengerjakan dengan ikhlas, maka kita akan mudah mengamalkan satu amalan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menepati janji-janjinya. Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hak. Dicontohkan, apabila kita sholat duha, dengan sholat duha dikatakan kita akan mendapatkan keberkahan di dalam rezeki kita. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar. Kalau kita kerjakan sholat duha, maka rezeki akan berkah. Tetapi kalau kita sholat duha semata-mata untuk mendapatkan keberkahan rezeki kita, maka hal ini namanya tidak ikhlas. Sedangkan kalau kita kerjakan semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menepati janjinya dan rezeki kita pun akan menjadi berkah.
Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu sebelum mengerjakan suatu amalan maka kita harus membenarkan, meluruskan niat kita, membetulkan niat kita, meluruskan niat kita. Demikian pula setelah amalan tersebut kita kerjakan, kita harus tetap meluruskan dan membetulkan niat kita. Pada saat kita sedang mengerjakan amalan, maka kita juga harus membetulkan dan meluruskan niat kita. Ini penting menjaga keikhlasan. Tidak ada satu mufti pun yang dapat memberikan fatwa tentang ikhlas. Kita sendiri yang dapat mengatakan apakah kita itu ikhlas atau tidak. Untuk itu kita harus betul-betul meluruskan niat kita di dalam melaksanakan satu amalan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita, Allah Subhanahu wa taala mendengar kita, Allah Subhanahu wa taala akan menilai. Kadang-kadang pada awalnya kita ikhlas dan juga melakukan pengorbanan, tetapi setelah orang menghormati kita, orang melayani kita, orang menghargai kita, maka setan mulai menggoda dengan berbagai tipu dayanya. Dengan maksud apa? Dengan maksud merusakkan niat kita. Setan membisikkan ke dalam hati agar kita selalu ingin dilayani, agar kita selalu ingin mendapatkan dunia. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka kerja-kerja yang sudah pernah kita buat akan rusak semuanya. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu setiap saat kita mengerjakan dakwah ini, setiap kita mengerjakan satu amal apapun, maka kita harus disertai perasaan takut. Maksud daripada usaha dakwah ini adalah merubah kehidupan menuju ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perubahan yang bagaimana? Yaitu meningkatnya amal kita, meningkatnya iman kita, meningkatnya akhlak kita, meningkatnya muamalat kita, meningkatnya muasyarat kita. Sehingga ada peningkatan terus. Dan inilah yang dimaksud dengan usaha dakwah. Jadi usaha dakwah ini adalah peningkatan taraqi. Jadi keluar 40 hari, 4 bulan. Ini maksudnya adalah untuk merubah kehidupan kita. Apabila kita sudah keluar tetapi kehidupan kita tidak berubah, nah ini artinya pertolongan Allah Subhanahu wa taala belum bersama dengan kita. Keluar 40 hari atau keluar 4 bulan, ini bukan maksud hidup kita, tetapi perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik, itulah maksud hidup kita. Bagaimana sempurna agama wujud dalam diri kita, nah itulah maksud hidup kita. Untuk itu maka kita harus sering introspeksi terhadap diri kita. Amalan selama 24 jam yang sudah kita kerjakan, dan pada malam hari kita merenung apakah ada perubahan ke arah kebaikan atau tidak. Nah, ini harus kita periksa dan kita cek. Berapa amal kebajikan yang kita telah perbuat, dan berapa amal, berapa kekurangan-kekurangan yang belum kita kerjakan. Nah ini harus senantiasa kita renungkan. Apabila sudah banyak amal-amal kebajikan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau banyak kekurangannya, maka kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita keluar 3 hari, sesudah kita keluar 40 hari, maka lihatlah apakah ada perubahan dalam kehidupan kita. Apakah iman kita ini meningkat? Apakah amal kita ini meningkat? Apakah keyakinan kita ini meningkat? Apakah akhlak kita meningkat? Apakah muamalat kita meningkat? Apakah muasyarat kita meningkat? Apakah sifat-sifat kita ini, ikhlas kita, sabar kita ini meningkat? Apakah sifat ingin melayani kita meningkat? Apakah tawadu kita meningkat? Maka kita tengok dalam diri kita sendiri. Apabila terjadi dalam perubahan kehidupan kita, maka akan terjadi perubahan di seluruh alam. Jadi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala tidak kepada seluruh alam, tetapi keputusan Allah Subhanahu wa taala ini kepada pekerja dakwah itu sendiri, kepada dai-nya itu sendiri. Apabila sifat pekerja agama telah berubah, maka dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berubah seluruh alam ini. Nah, bukan kita yang menyebarkan agama,
pemikiran bahwa kita yang menyebarkan agama harus kita keluarkan dari hati kita. Bukan kita yang mendakwahkan agama, ini harus kita keluarkan dari hati kita. Kita harus masukkan pemikiran bahwa yang menyebarkan agama adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mendakwahkan agama adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan agama apabila terjadi perubahan hidup dalam diri kita. Sekali lagi ulang lagi, Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan agama. Allah Subhanahu akan membuat keputusan untuk sebarkan agama apabila terjadi perubahan hidup dalam diri kita. Untuk itu kita kerja agama dengan belajar. Sambil belajar kita buat kerja. Jangan mempunyai pikiran kita adalah sebagai orang alim yang mengerjakan pekerjaan ini. Orang yang lebih tahu tentang usaha ini, itulah yang harus kita tanya. Kita tanya kepada masyayikh, kita tanya kepada orang-orang lama di tempat kita. Itulah tempat kita bertanya. Kemudian kita kerjakan dengan musyawarah, maka kita akan mendapatkan sifat islah. Dengan bekerja, kita sambil bertanya, maka kita akan mendapatkan sifat islah. Dengan musyawarah, kita mengerjakan usaha dakwah. Ini juga namanya pengorbanan. Dengan musyawarah, kita juga akan mendapatkan sifat taat. Apabila kita mengikuti musyawarah dan musyawarah itu salah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maaf. Apabila kita tidak ikut keputusan musyawarah, kemudian terjadi kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi azab dan tidak memaafkan. Apabila kita tidak ikut keputusan musyawarah, kemudian terjadi kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi azab dan tidak memaafkan. Nah, kalau ini terjadi, maka islah tidak akan kita dapatkan dan setan akan menduduki kita. Islah itu wajib dan berdebat itu haram. Orang yang selalu berdebat, maka dia tidak akan mendapatkan sifat. Apabila dai ada usaha untuk islah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan islah pertama kali pada dirinya. Dan orang lain pun akan mendapatkan islah juga. Maka untuk mendapatkan islah tidak hanya cukup dengan pengorbanan dan keletihan, tapi juga harus dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kita doakan nama-nama kawan-kawan kita dengan menyebut namanya. Apabila kita mendoakan kawan-kawan kita, maka malaikat pun akan mendoakan kita. Kemungkinan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi doa para malaikat pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus jaga betul doa itu. Jangan lupa dengan doa dan jangan lalai. Habis ini. Doa adalah senjata bagi orang mukmin. Dengan doa maka Allah Subhanahu wa taala akan senang kepada kita. Orang yang tidak mau berdoa maka dia akan mendapat celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sama saja dengan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus selalu jaga doa ini. Habis beramal kita berdoa, membaca Al-Qur'an kita berdoa, habis sholat malam kita berdoa, habis sholat fardu kita juga doa. Habis jauhlah kita doa. Dan di malam hari pada saat orang lain tertidur pulas, maka kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita selalu berdoa, maka segala macam keburukan yang ada di hati kita berupa kebencian, kedengkian, maka dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan semua keburukan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua sifat-sifat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sifat sabar, ini juga sifat yang penting juga. Maka seorang dai harus memiliki sifat sabar dan tahamul. Saudara-saudara sekalian, para sahabat radhiyallahu anhum telah memiliki sifat sabar ini. Apabila kita kerja dengan kesabaran, dengan sifat tahamul, tahan uji, maka Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan kita dari segala kerugian. Apabila kita ini dengan tidak sabar, maka kita tidak akan dapat melakukan kerja dakwah ini kalau kita tidak ada kesabaran. Kerja dakwah ini adalah kerjanya para nabi alaihissalatu wassalam. Dalam kerja ini kita akan mengalami kekurangan-kekurangan nikmat. Bahkan kita mendapatkan banyak kesusahan-kesusahan. Apabila kita kerja dengan sifat sabar dan tahamul, maka akan
dihindarkan kita dari kerugian-kerugian, dan Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan kita di dalam kerja ini. Saudara-saudara sekalian, pada suatu hari ada seorang Arab Badui datang ke masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kencing dalam masjid. Para sahabat marah dan berlari untuk menangkap orang Badui tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, jangan kamu buat apa-apa pada orang Badui ini. Maka setelah orang tadi selesai kencing, kemudian Rasulullah SAW datang kepada orang tadi dan mengatakan, ini adalah rumah Allah, ini adalah masjid, tempat ini adalah tempat untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk kencing dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW meminta sahabat radhiyallahu anhu untuk mengambil air untuk membersihkan masjid. Melihat tindakan Rasulullah SAW tersebut, maka orang Badui tadi pulang ke kampung halamannya dan berkeliling kampung berdakwah dan mengumumkan, saudara-saudara sekalian yang telah datang, saudara-saudara sekalian, saya telah datang kepada seseorang tadi di Madinah, dia cerita ini dan itu. Saudara-saudara sekalian, maka saya ceritakan kepada kamu, telah datang saya kepada seseorang yang dia ini tidak memarahi saya, tidak menghina saya, tidak mencaci saya. Dia adalah orang yang sangat baik, maka ikutilah perkataannya. Saudara-saudara sekalian, maka dari peristiwa ini, apabila Rasulullah SAW tidak bersabar, para sahabat tidak bersabar, apakah akan ada kebaikan? Fir? Biasanya. Baiklah. Selama 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah memberikan pelajaran sabar kepada sahabat-sahabatnya. Dengan sifat sabar ini maka akan terbina iman. Dengan sifat sabar ini akan terbina akhlak. Dengan sifat sabar ini kehidupan akan berubah. Dalam satu perjalanan Rasulullah SAW melihat Ammar radhiyallahu anhu dipanggang di bara api, dipegang oleh 4 orang. Sehingga lemak-lemak Ammar ini menetes. Lemak-lemaknya itu telah menetes dan memadamkan bara api tersebut. Pada saat itu dia berteriak, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, jadi Ammar berteriak, ya Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, kamu bersabar dan kamu akan mendapatkan surga. Nah, inilah pelajaran sabar. Dengan kesabaran inilah maka akan kita terhindar dari kerugian di dalam kerja dakwah. Demikian pula kita kerja dakwah ini harus dengan perasaan syukur. Setiap langkah-langkah yang kita kerjakan, maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengerjakan amal, maka kita koreksi diri kita, ya Allah, saya tidak dapat menunaikan amal ini dengan hak, dengan benar, sesuai dengan yang dikehendaki. Apabila ada kekurangan-kekurangannya, ya Allah, ampunilah diri saya. Masya Allah. Maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun. Dalam kesulitan-kesulitan harus selalu bersyukur. Setiap saat dan keadaan apapun harus selalu bersyukur. Nah, kita selalu bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan keuntungan di dalam kerja dakwah ini. Apabila kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan 2 keuntungan yang besar. Pertama, amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan berikan istiqomah di dalam amal itu. Untuk itu setiap apapun yang terjadi dan setiap keadaan-keadaan, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apabila kalian bersyukur, la in syakartum la azidanakum. Apabila kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan kenikmatan. Wa idza ada rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila tidak bersyukur,
maka akan datang azabku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dicabut dan azab Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada orang yang tidak bersyukur. Untuk itu maka niatkan kita berdakwah dengan sifat-sifat yang telah saya sebutkan tadi, insya Allah. Kemudian kalau ada kekurangan-kekurangan, maka kita harus bersihkan hati kita. Apabila pekerja-pekerja dakwah, dai-dai ini tidak bersatu, maka bagaimana akan dapat menyatukan seluruh dunia ini? Allahu Akbar. Apabila pekerja-pekerja dakwah, orang-orang dakwah ini tidak bersatu, bagaimana akan dapat menyatukan seluruh dunia ini? Nah, itu yang pertama yang harus kita belajar, kasih sayang. Apabila sifat cinta dan kasih sayang ada, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan bersama kita. Apabila tidak ada rasa cinta, maka kita, kalau tidak ada rasa cinta, maka ya, kita tidak akan ada kemampuan untuk buat kerja. Apabila tidak bersatu, maka kita tidak akan membuat orang lain untuk bersatu. Maka kita mempelajari kerja ini, dan kerja ini tidak akan terbuka untuk kita apabila tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa kasih sayang. Maka kita tidak akan dapat bermusyawarah kalau tidak ada rasa mahabbah. Untuk itu kita harus ada rasa cinta satu sama lainnya. Kita harus saling melayani pada setiap orang, kita harus hargai setiap orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Saudara-saudara sekalian, apa-apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Masya Allah. Saya takut ininya habis ini. Allah. Saudara-saudara sekalian, pemandangan di tempat ini begitu sejuk, Masya Allah. Nah, kita perhatikan saudara-saudara, teman-teman saya sedang sibuk mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing. Mayan. Mayan kenaon? Ya teh, nanti nyambal tuh nyambal. Nyambal. Tuh ngaliwat tuh. Jahat kumaat. Kopi tuh.
Nuhun ya asnya.
Subhanallah, alhamdulillah. Masya Allah, kalau belum ditutup tadi ceramah tadi, saudara-saudara sekalian, maka jangan lupa ini kita tutup, karena tadi saya ke belakang dulu, ke WC alam. Nah, ini suasana di Icak, Masya Allah. Suasana di atas di sana namanya talun. Ini kalau lupa tadi tidak membaca doa kifarat majelis, maka kita tutup sama-sama majelis kita ini. Mungkin ada penyampaian saya ya yang salah, atau mungkin terlalu cepat, atau ada kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Atau mungkin kalimat yang disampaikan tidak bisa atau belum dipahami, atau bahkan bertentangan dengan seharusnya saya menyampaikan, berarti itu ada semacam salah dalam lidah ataupun kesalahan di dalam menyampaikan. Karena ini lumayan tadi pembicaraan, lumayan agak lama juga, sekitar 1 jaman mungkin ya. Kita tutup bersama dengan doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan punten. Ini ngiring ngalangkung. Rame ya, Mbak. Iya, saya rame. Awas mesti lagi jelek kayak. Mak.